Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Parisya Mirasakanti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget sama kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengapa kita terkadang suka sama seseorang tertentu. Nah, dalam bahasa ilmu komunikasi, ini disebut sebagai atraksi interpersonal. Dalam buku psikologi karya Jalaluddin Rahmat, atraksi interpersonal dijelaskan sebagai kesukaan, ketertarikan, atau sikap positif yang kita rasakan terhadap orang lain. Kata atraksi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu attrahere, yang berarti menuju atau menarik. Artinya, ketika kita tertarik pada seseorang, entah karena sifat, sikap, penampilan, atau suasana yang sedang kita alami, kita terdorong untuk mendekati dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Dean Sieberlein, seorang ahli komunikasi interpersonal, bahkan mengatakan bahwa memahami garis-garis ketertarikan dan penghindaran dalam sebuah sistem sosial dapat membantu kita meramalkan dari mana pesan akan muncul, kepada siapa pesan itu akan mengalir, dan bagaimana pesan itu akan diterima. Jadi, atraksi interpersonal bukan hanya soal suka atau tidak suka, tetapi juga mempengaruhi arus komunikasi dalam kelompok manusia. Semakin besar rasa tertarik kita kepada seseorang, semakin besar pula kecenderungan kita berkomunikasi dengan mereka. Kita lebih mau mendengarkan, lebih terbuka, lebih hangat, dan bahkan lebih menerima pendapat mereka. Sebaliknya, ketika kita tidak tertarik atau cenderung menghindari seseorang, komunikasi bisa menjadi kaku, terbatas, atau bahkan terputus. Itulah mengapa memahami atraksi interpersonal penting dalam psikologi komunikasi, karena berperan sebagai jembatan yang menentukan kualitas interaksi, baik itu hubungan pertemanan, keluarga, kerja, sampai relasi sosial secara umum. Nah, ternyata dalam atraksi interpersonal juga ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Hal ini merupakan sesuatu hal yang ada di sekitar kita, yang membuat seseorang merasa lebih menarik, bukan karena sifat asli mereka saja, tetapi juga karena situasi yang melingkupinya. Yang pertama, yaitu daya tarik fisik atau psycho attractiveness. Salah satu faktor paling jelas yaitu penampilan fisik. Banyak penelitian menemukan bahwa wajah atau tubuh yang dianggap menarik seringkali dipandang lebih positif, seperti dianggap lebih sukses, berkepribadian baik, dan lebih bisa dipercaya. Itulah sebabnya iklan sering memakai orang yang menarik agar perhatian kita langsung tertuju pada mereka. Contoh praktisnya, di pergaulan kampus, orang yang lebih rapi dan percaya diri biasanya lebih cepat dikenali dan diajak ngobrol. Tapi tentu saja daya tarik fisik hanya mempermudah interaksi awal. Hubungan jangka panjang tetap butuh unsur lainnya. Yang kedua, yaitu ganjaran atau reward. Kita cenderung menyukai orang yang memberi reward kepada kita. Reward ini bisa berupa pujian, bantuan, dukungan emosional, atau hal-hal yang membuat kita merasa dihargai. Teori pertukaran sosial memandang interaksi sosial sebagai transaksi. Kita akan melanjutkan hubungan kalau manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Contohnya, teman yang selalu mendengarkan kita dan memberi semangat biasanya akan membuat kita merasa lebih nyaman dan ingin dekat dengan mereka. Yang ketiga, yaitu keakraban atau familiarities. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan ini memang didukung penelitiannya. Semakin sering kita melihat seseorang, semakin besar kemungkinan kita menyukai mereka. Prinsip ini dikenal dengan mere exposure effect. Contohnya, teman kelas, teman organisasi, atau teman yang sering kita temui di lingkungan kampus. Tanpa sadar kehadiran mereka
yang konsisten membuat kita merasa lebih dekat. Yang keempat, yaitu kedekatan atau proximity. Mirip dengan keakraban, kedekatan fisik juga berpengaruh loh. Orang yang tinggal, duduk, atau bekerja di tempat yang dekat cenderung lebih sering berinteraksi. Dan dari interaksi itulah rasa suka lebih mudah berkembang. Misalnya, sahabat masa kecil, teman sebelah kamar kos, atau orang yang selalu duduk di dekat kita saat kuliah, kedekatannya menciptakan peluang interaksi dan itu membuat pintu atraksi interpersonal. Yang terakhir, yaitu kemampuan atau kompetensi. Kita juga cenderung menyukai orang yang kompeten atau berhasil. Namun, penelitian menemukan sesuatu yang menarik. Orang yang paling disukai adalah orang yang kompeten, tetapi tetap punya sedikit kelemahan yang membuat mereka lebih terlihat manusiawi. Artinya, kita suka orang yang pintar tapi humble, atau orang yang hebat tapi ramah dan tidak membuat orang lain merasa kecil hati. Sementara orang yang terlihat terlalu sempurna kadang malah membuat kita merasa jauh atau tidak nyaman. Nah, semua faktor situasional ini tidak hanya menentukan apakah kita suka dengan seseorang, tapi juga cara kita berkomunikasi dengan mereka loh. Orang yang menarik akan lebih mudah kita ajak bicara, lebih kita dengarkan, dan lebih kita percaya. Familiarities dan proximity membuat komunikasi lebih sering terjadi sehingga hubungan dapat berkembang lebih dekat. Singkatnya, atraksi interpersonal mempengaruhi kualitas dan reaksi interpersonal. Semakin besar rasa suka, semakin besar pula peluang komunikasi berjalan efektif. Dari sudut pandang nilai kemanusiaan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi pribadi yang baik bukan hanya soal penampilan atau kemampuan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain, memberikan reward berupa kebaikan, hadir dengan konsisten, dan menjadi manusia yang apa adanya. Komunikasi yang hangat dimulai dari hati yang lapang. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang membawa kebaikan, mempererat hubungan, dan membangun komunikasi yang penuh dengan nilai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.